Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu di SMP Negeri 1 Cisurupan ini. Perkenalkan, nama Ibu Nur Laili, tapi Ibu lebih dikenal dengan Ibu Leli. Nah, Ibu mengajar di SMP ini adalah materi pelajaran PPKN. Untuk MPLS ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang sadar hukum dan anti korupsi. Tolong kalian simak apa yang Ibu jelaskan, tolong kalian perhatikan, sehingga nanti kalian bisa mengambil manfaat apa yang Ibu sampaikan sekarang. Nah, di sini tentang pengertian sadar hukum. Jadi kenapa kalian perlu tahu tentang sadar hukum ini? Karena seperti kalian ketahui bahwa negara kita itu adalah negara hukum. Jadi siapapun yang bersalah itu akan dikenakan sanksi hukuman. Baik itu dari kalangan pejabat, misalnya presiden, ataupun buruh, semuanya pokoknya yang melakukan tindakan hukum atau melanggar sanksi akan diberikan sanksi atau hukuman. Baik itu hukumannya kurungan atau denda. Yang jelas siapapun itu yang bersalah akan diberikan hukuman. Nah, di sini pengertian sadar hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Nah, oleh sebab itu, kalian nanti di sekolah ada tata tertib yang harus kalian patuhi. Jadi, kenapa kalian harus tahu atau harus sadar dengan hukum? Karena biar kalian tadi dikatakan mempunyai ketertiban, kedamaian, ketentraman. Jadi peraturan itu bukan hanya dilakukan di rumah saja atau di sekolah saja, ataupun di lingkungan masyarakat saja, tapi semuanya di setiap kehidupan, baik itu sekolah, rumah, lingkungan masyarakat, semuanya ada hukumnya, ada tata tertib yang harus kalian laksanakan. Dan kalau kalian melanggar akan aturan tersebut, kalian akan dikenakan sanksi. Sadar hukum merupakan suatu kondisi di mana para siswa telah memahami dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, sehingga mereka dapat mematuhinya atau menghindari dari perilaku-perilaku yang melanggar akan hukum tersebut. Misalnya, di sekolah ada aturan, nanti kalau kalian sudah tatap muka, 1 misalnya, baju itu harus dimasukkan. Kemudian rambut itu tidak panjang. Nah, itu seperti aturan yang ada di sekolah. Nah, kalau kalian melanggar aturan itu, akan dikenakan sanksi. Seperti begitu. Kemudian, di sini ada indikator sadar hukum. Pengetahuan tentang hukum. Kalian perlu tahu tentang hukum tersebut. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.
perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Jadi hukum itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian ada juga hukum itu yang tidak tertulis. Jadi hukum yang tidak tertulis jadi tidak dicantumkan. Misalnya kalian melakukan suatu kesalahan di rumah. Nah, itu tidak dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalian akan dikenakan sanksi oleh orang tua di rumah tersebut. Ketaatan masyarakat terhadap hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian, seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman atau sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum. Nah, jadi di sini kalian harus sadar hukum. Jangan kalian karena dengan terpaksa, misalnya tadi, baju dimasukkan itu karena terpaksa, takut dihukum. Rambut itu dicukur, tidak gondrong, karena takut dihukum. Nah, itu artinya belum sadar. Kalau sadar itu, kalian dengan ikhlas bahwa itu adalah merupakan kewajiban kalian, merupakan kebaikan buat kalian. Jadi tidak ada paksaan dari orang lain. Pelanggaran hukum oleh pelajar. Hukum pidana memberikan batasan 16 tahun sebagai usia dewasa di dalam pasal 45 dan 47 KUHP. Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Nah, jadi kalau kalian nanti usianya sudah 16 tahun, kalian akan berurusan dengan hukum, bukan di rumah lagi yang menghukumnya, tapi yang sesuai di dalam perundang-undangan. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum, misalnya mencuri, belum disebut sebagai kejahatan kriminal, melainkan hanya disebut sebagai kenakalan. Kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anaknya itu lebih lanjut, maka anak itu menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan khusus anak-anak di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau dimasukkan ke lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya seperti Parmadi Siwi di bawah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Sebaiknya jika usia seseorang sudah di atas 16 tahun, jika ia melakukan pelanggaran hukum pidana, ia bisa langsung dipidana 24, dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan. Nah, di sini jadi tadi bahwa kalau kalian belum usianya 16 tahun kemudian kalian mencuri, yaitu yang bertanggung jawab adalah orang tuanya yang memberikan sanksi atau memberikan hukuman karena disebut dengan kenakalan. Tapi kalau sudah kenakalannya itu kalian sudah mencuri di pertokoan-pertokoan, sudah punya geng-gengnya untuk mencuri tersebut, nah itu termasuk kriminal. Jadi kalau orang tua sudah tidak mampu untuk mendidiknya, maka diserahkan kepada lembaga permasyarakatan khusus anak-anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. 1. Personality individu remaja sendiri. Jadi artinya itu adalah kemauan sendiri untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Mempunyai kepribadian yang lemah karena lingkungan pembentuk psikis yang tidak tepat, tidak suka mentaati norma, perilaku awal remaja yang ditunjukkan dengan suka membolos, merokok pada usia awal, penampakan fisik yang berbeda dengan kelompoknya, serta psikis seperti IQ rendah, kecenderungan psikopat, sukar dididik. Nah ini jadi kalian
di lingkungan kalian sendiri, misalnya kalian suka bergaulnya itu dengan anak-anak yang tidak baik, tidak menutup kemungkinan kalian akan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, itu jadi membentuk kalian untuk melakukan pelanggaran. Yang kedua, bisa juga dari latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga dapat mempengaruhi pelajar melanggar hukum, seperti orang tua broken home. Artinya, orang tuanya di rumahnya misalnya bercerai. Nah, kemudian anaknya karena tidak ada yang memperhatikan oleh ibunya atau bapaknya, maka melakukan suatu pelanggaran. Situasi yang memaksa orang tua kerja seharian, kurang perhatian, hanya pemenuhan kebutuhan materi, karena orang tuanya merasa kaya, jadi kalian tidak diperhatikan, cukup dengan dikasih uang saja, itu juga bisa mempengaruhi terhadap pelanggaran. Kemudian orang tua terlalu melindungi atau overprotective. Orang tua yang sangat memanjakan status ekonomi orang tua yang rendah. Nah, itu. Kemudian latar belakang masyarakat seperti pengaruh peer group, media massa, kalangan sekolah di lingkungan sosial yang tidak menentu. Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap anak bisa positif atau negatif. Berpengaruh positif apabila para anggota kelompok itu memiliki sikap dan perilaku yang positif atau berakhlak mulia. Sementara yang negatif akan para anggota kelompoknya berperilaku menyimpang, kurang memiliki tata krama atau berakhlak mulia. Media massa juga turut mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Salah satu media massa yang dewasa ini sangat menarik perhatian warga masyarakat, khususnya anak-anak, adalah televisi. Televisi sebagai media massa elektronik dapat memberikan dampak positif karena televisi mempunyai misi untuk memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada para pemirsanya. Tetapi, di samping memberikan dampak positif, televisi juga bisa memberikan dampak negatif terhadap gaya hidup masyarakat, terutama anak-anak. Nah, jadi tolong kalian kalau nonton televisi itu, mana nih yang penting, mana yang tidak penting. Dan jangan kalian mengikuti yang tidak pentingnya. Ikutilah yang positifnya, ambil yang positifnya. Misalnya, di dalam televisi itu, di dalam sinetron, berpakaiannya, besarnya kelihatan, pakaiannya tidak baik. Nah, kalian jangan diikuti yang negatifnya, tapi cari yang positifnya mana. Peranan sekolah juga turut mengembangkan kepribadian anak. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan dalam rangka membantu para siswa agar mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik motoriknya. Nah, itulah mengenai pentingnya sadar hukum. Semoga kalian bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ini hanya selintas Ibu memberikannya. Nanti untuk lebih jauhnya, kalian kalau sudah sekolah bisa dibahas materi tentang sadar hukum itu. Karena itu ada di dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Semoga kalian akan lebih sadar bahwa pentingnya tata tertib baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat, sehingga kalian tidak akan terkena sanksi, baik itu sanksi di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini akan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan dengan materi anti korupsi. Nah, di sini pendidikan anti korupsi. Kalian boleh lihat gambarnya di sini. Pemberantasan atau pencitraan anti korupsi. Tujuan dari pembelajaran anti korupsi ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu memahami apa itu anti korupsi dalam melakukan kegiatan
di kehidupan kalian sehari-hari ataupun di sekolah ataupun di mana saja. Nah, di sini ada ekspektasi atau harapan besar atau bayangan yang diharapkan oleh kita semua, bahwa kita mengharapkan alam atau lingkungan itu seperti begini. Jadi indah dilihatnya, terus nyaman kita hidupnya juga, keadaannya harmonis. Tetapi dalam kenyataannya kalian bisa lihat seperti ini. Nah, ini gambaran kehidupan bahwa di sini adanya gigi buruk, bisa dilihat anaknya seperti begitu. Kemudian orang yang minta-minta, kemudian sarana transportasi, kalian harus melintasi di sini sekolah dengan memakai jembatan yang tidak layak. Di sini kalian perlu tahu tentang pengertian korupsi. Perilaku atau perbuatan yang tidak jujur yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan amoralis. Jadi tidak bermoral. Itu adalah pengertian daripada korupsi. Dampak dari perilaku dan tindak pidana korupsi yaitu ada 7 bentuk korupsi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan sekarang ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Bentuknya itu 1, merugikan keuangan negara. Melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Nah, itu adalah dengan misalnya sekarang seseorang diberikan jabatan, tetapi dia menyalahgunakan jabatan itu untuk kepentingannya sendiri, untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian suap menyuap, memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada misalnya PNS karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya. Misalnya, seseorang itu ingin menjadi pegawai negeri. Nah, dia memberikan suap kepada yang punya kewenangan sehingga kalian atau orang tersebut bisa lulus menjadi pegawai negeri karena dengan suap tersebut. Padahal suap menyuap di dalam agama itu diharamkan, baik itu yang menyuapnya atau yang disuapnya. Kemudian yang ketiga ada penyalahgunaan jabatan. Pejabat atau PNS yang sengaja menggelapkan atau merusak, menghilangkan dengan sengaja barang, akta, surat, atau dokumen yang diperlukan. Jadi itu juga sama dengan tindakan korupsi. Kemudian adanya pemerasan. PNS atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Misalnya di sini, seseorang itu harus membeli buku dan dipaksa untuk membeli buku tersebut. Nah, itu merupakan suatu tindakan pemerasan. Kemudian kecurangan. Misal, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjualan bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Misalnya, di sini harus membuat seperti sini jalan. Jalan itu diberikan kepada pemborong, ternyata jalan itu tidak sesuai barang yang dibelinya dengan apa yang direncanakannya, sehingga menimbulkan belum lama dibuat tapi jalan udah rusak. Nah, itu adanya kecurangan-kecurangan. Di sini ada benturan kepentingan dalam pengadaan barang jasa. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Pengawal negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau
seluruh atau sebagiannya. Nah, di sini jadi bukan hanya satu orang saja di dalam pemborongan itu, tapi ada beberapa orang yang terlibat. Nah, misalnya yang mengadakan barangnya atau tokonya diajak kerjasama untuk misalnya di dalam bonnya itu harganya itu 100.000, tetapi kata orang tersebut barang itu nanti di bonnya tidak 100.000 tapi menjadi 150.000. Nah, itu merupakan juga tindakan korupsi di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, di sini ada yang namanya gratifikasi, sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Di sini kalian misalnya, nah, Ibu, di sini saya ingin naik kelas, tolong dinaikkan nilainya, nilai rapotnya. Nanti Ibu diberikan hadiah oleh orang tua. Nah, itu merupakan suatu tindakan gratifikasi, tindakan korupsi juga. Di sini dapat berbentuk uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, tiket perjalanan dinas, fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Nah, di sini jadi kalian misalnya kalian akan pergi ke luar negeri, tapi uang yang dipakai untuk tiket perjalanan itu adalah uang yang tidak ada di dalam anggarannya atau di luar anggaran tersebut. Padahal tidak ada anggarannya untuk tiket perjalanan dinas. Nah, karena untuk menyuap seseorang biar dia bisa berjalan-jalan ke luar negeri, nah diberikanlah tiket perjalanan tersebut. Dan itu uangnya diambil dari uang yang bukan ada di dalam program tersebut. Nah, kemudian juga fasilitas penginapan. Nah, penginapannya yang harusnya misalnya penginapannya bayarnya 100.000, tetapi ingin kelasnya yang elit, jadi 500.000. Nah, itu juga sama. Nah, jadi banyak hal-hal yang dilakukan di dalam bentuk tindakan anti korupsi tersebut, tindakan-tindakan korupsi tersebut. Dan hal-hal itu perlu kalian hindari sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan korupsi tersebut. Nah, di sini ada nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi atau supaya tidak melakukan korupsi, di sini ada 9 hal. Yang ke-1, kejujuran, kedua, kepedulian, ketiga, kemandirian, keempat, kedisiplinan, kelima, tanggung jawab, keenam, kerja keras, ketujuh, kesederhanaan, kedelapan, keberanian, kesembilan, keadilan. Nah, ini kesemuanya ini harus kalian miliki sehingga nanti kalian suatu saat kalian misalnya dewasa, kalian punya jabatan, kalian dipercaya untuk memegang suatu hal, baik itu jabatan, keuangan atau apapun itu. Nah, kalian harus mempunyai kesembilan hal ini sehingga kalian tidak akan melakukan korupsi tersebut, dan terutama kalian harus memiliki keimanan dan ketakwaan karena hal itu bisa meredam kalian untuk tidak melakukan korupsi tersebut. Nah, di sini cara memberantas korupsi itu ada 3. Ada yang namanya edukasi, ada yang namanya perbaikan sistem, ada yang namanya penindakan. Edukasi anti korupsi. Tadi berani jujur. Langkah awal berantas korupsi itu harus jujur, yaitu integritas diri, teladan keluarga, budaya, organisasi.
Jadi semuanya ini harus kalian lakukan dengan jujur. Kalian harus bersikap jujur terhadap diri kalian sendiri. Harus memberikan teladan yang baik, dimulai dari lingkungan keluarga. Kemudian di dalam organisasi juga, misalnya kalian dalam organisasi di sekolah ada namanya organisasi atau OSIS. Nah, di dalam itu kalian juga harus belajar bersifat jujur. Perbaikan sistem peraturan perundangan yang berlaku memperbaiki kerja pemerintah secara simpel dan efisien. Birokrasi menjadi reformasi birokrasi, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas, penerapan prinsip-prinsip good government, mengoptimalkan, memanfaatkan teknologi, memperkecil terjadinya human error. Hal-hal yang menjadi pembenaran, sekedar ucapan terima kasih, lumrah dan wajar, memuliakan tamu, adat ketimuran, uang pulsa, sekedar makan, membina hubungan baik, dan lain-lain. Nah, ini jangan, ada ini mah benar, ini mah saya cuma memberikan ucapan terima kasih, itu juga sama, tidak boleh dilakukan. Atau ada kata-kata lumrah saja atau wajar saja kita memberikan hadiah kepada orang tersebut karena dia sudah berjasa terhadap kita, itu juga tidak diperbolehkan. Maukah kita menggunakan kekuatan yang kita miliki untuk memberantas korupsi? Jadi kita bangkit untuk lawan korupsi sekarang juga. Jadi kalian mulai dari hal yang kecil, kalian belajar. Nah, karena kalian juga nanti akan tumbuh dewasa, sehingga kalian juga belajar dari sekarang, karena belajar itu tidak nanti hari tua, tapi kalian belajar itu dari bawah dulu, seperti kalian keluar dari rahim ibu kalian, kalian tidak langsung lari, tidak kalian langsung bisa berjalan, tapi kalian belajar dari tengkurap dulu, terus ngorondang dalam istilah Sundanya, terus belajar jalan leleng halu, baru bisa jalan, baru berlari. Nah, artinya bertahap. Kalian juga sekolah itu bertahap, tidak langsung kalian langsung ke perguruan tinggi, tapi dari TK dulu, SD, SMP, baru perguruan tinggi. Nah, kalian juga untuk melawan korupsi ini, kenapa kalian diberikan materi korupsi ini sekarang? Biar kalian belajar bertahap dari sekarang. Kalian tahu, oh bahwa ternyata korupsi itu seperti begitu. Jadi kita harus hindari. Nanti akibatnya tadi, dengan adanya sadar hukum, kalau kita korupsi, kita akan merugikan semua orang, merugikan negara, merugikan masyarakat, merugikan keluarga, mencemarkan nama baik keluarga. Oleh sebab itu, tadi kalian harus sadar dengan hukum, dan kalian harus melawan korupsi tersebut dengan adanya anti korupsi. Nah, itulah yang Ibu sampaikan, materi tentang sadar hukum dan juga anti korupsi. Sekian materi MPLS dari Ibu. Semoga kita nanti bertemu di dalam mata pelajaran PPKN. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.